Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh punya kesempatan untuk datang beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ini. Dan kami mau buka hati kami Tuhan, menyambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba, urapi kami semua Tuhan. Kami rindu Tuhan, mengalami Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap sama-sama kita katakan, amin. Amin. Thank you worship team. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya izin buka masker dan sudah tes antigen aman jadinya. Ya. Baik, selamat pagi Bapak Saudara yang datang secara onsite dan juga saya menyambut bagi Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Selamat hari Minggu ya. Saya lihat begitu sukacita, Bapak Ibu bersemangat sekali tadi menyembah Tuhan. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja, Tuhan akan melawat, dan Tuhan akan menguatkan kita semua. Amin. Ya, tepuk sebelah bilang, jangan diem aja, ini buat kita gitu ya. Ya. Oke, ya. Baik, kalau Bapak Saudara sudah dijelaskan tadi tema bulan ini adalah endurance. Maka kalau suka judul yang akan saya sampaikan adalah Endurance, Lesson from Abraham. Jadi saya akan bicara mengenai endurance. Nah, berapa banyak dari Bapak Saudara yang menyadari bahwa selama kita pandemik 2 tahun ini tuh situasi itu nggak mudah. Ya, kita harus pakai masker, kita harus jaga prokes dengan baik, kita kemana-mana jadi lebih hati-hati, dan keadaan 2 tahun ini nggak mudah. Nah, kita berharap tahun ini ketika situasi sepertinya sudah kelihatan lebih baik, kita kepengen ya yang lebih nyaman ya. Nggak taunya COVID naik lagi katanya begitu ya. Kita mau jalan-jalan katanya mau healing, tiket pesawat mahal ya. Kita dengar sekarang beritanya tuh kurang mengenakan ya. Kalau saya lihat beritanya apa? Inflasi naik ya. Ibu-ibu katanya beli cabai 10.000 dapat berapa, sekarang dapat berapa katanya begitu. Ya. Belum lagi katanya kalau lihat sosial media harga rumah semakin tinggi ya. Anak-anak muda katanya nggak bisa beli rumah, itu ngeri banget ya beritanya. Belum lagi kita dengar bahwa bensin naik, minyak dunia naik dan lain-lain, ditambah dengan problem emotional health yang hari-hari ini lagi banyak begitu. Dan kita perlu melihat bahwa emang kenyataannya hari-hari ini tidak semakin mudah ya. Bahkan kalau kita melihat bahwa kira-kira mungkinkah hari depan itu lebih baik apa enggak? Dan kalau kita melihat kenyataan seperti ini, sepertinya hari depan tidak lebih baik loh. Ya. Kok begitu sih pendeta ngomongnya begitu? Tenang, itu kan kenyataannya ya. Saya lihat Bapak Ibu udah melototin saya gitu ya. Nah, kasih saya senyum lebih baik ya, saya mau pulang dengan selamat. Terima kasih ya. Baik, nah ada kabar baiknya Bapak Saudara ya. Kita bersyukur karena firman Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin buat saudara dan saya. Amin. Nah, Yeremia 29:11 nih ayat yang begitu luar biasa. Ini ayat yang selalu saya pakai ketika lagi down, ketika lihat hari depan yang kayaknya waduh gimana, ini ayat yang luar biasa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya bahwa hari depan kita penuh harapan, katakan amin. Nah Bapak Saudara, antara kenyataan dengan janji Tuhan, di situ butuh endurance. Ya, kalau kita nggak punya endurance, kita bisa menyerah dan kita tidak mengalami yang terbaik daripada Tuhan. Hari ini saya mau ngajak kita semua belajar daripada firman Tuhan. Roma 15 ayat 4 dikatakan bahwa sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang kepada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kita belajar ketekunan, kita belajar endurance dari mana? Dari kitab suci, dari firman Tuhan. Sebabnya hari ini kita akan belajar dari pengalaman seorang hamba Tuhan yang punya endurance yang luar biasa. Siapa itu? Ialah Abraham. Nah kalau Bapak Saudara baca soal Abraham, kita tahu bahwa Abraham itu dipanggil Tuhan untuk keluar dari tanah yang dia tinggali sekarang ke tempat yang akan ditujukan, yaitu kepada tanah perjanjian. Nah Abraham ikut Tuhan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan itu terus, mulai dari Kejadian 12 dan seterusnya, ternyata ketika dia ikut Tuhan, kehidupannya banyak banget tuh tantangannya. Ya, dia keluar ketemu kelaparan,
Dia bawa istrinya menyingkir, istrinya mau diambil. Bahkan dia bergumul, katanya dapat janji Tuhan. Ya, mau jadi apa? Keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, pasir di pantai. Dia nggak punya anak. Ya, antara kenyataan dengan janji Tuhan dibutuhkan endurance. Tapi kita bersyukur ya Bapak Saudara ya, bahwa Abraham itu ya, dia punya endurance yang luar biasa. Dia tetap mengikut Tuhan, dia tidak menyerah di tengah jalan. Dan kalau dia menyerah, udah selesai kita lah ya. Karena firman Tuhan bilang ini, olehmu semua bangsa menerima apa? Berkat. Ya kalau Abraham menyerah, udah deh ya. Mungkin kita ceritanya beda sampai hari ini. Dan kita belajar bagaimana Abraham bisa punya endurance yang luar biasa. Ada 3 hal yang saya mau sharingkan pengalaman perjalanan daripada Abraham. Yang pertama adalah gini, Abraham melangkah dengan iman. Abraham melangkah dengan iman. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumahmu, rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya lompat ke ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah Bapak Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Abram ketika dia dengar, dia langsung melangkah dengan iman. Kenapa dia melangkah dengan iman? Karena dia nggak tahu tempatnya di mana, Bapak Saudara ya. Tempat yang akan, berarti belum tahu tuh di mana. Nah, Bapak Saudara ya, kalau kita hari ini kita dengar tempat yang belum pernah kita tahu sebelumnya, mudah buat saudara dan saya. Misalnya nih, yuk, misalnya saya bicara Pastor Tim, yuk kita pergi yuk, misalnya kemana ya kira-kira ya. Ke tempat yang ini nih, ke hutan KM5. Pernah dengar gak Bapak Saudara? Hutan KM5. Ada yang pernah? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Kalau ada yang pernah doain saya. Ya. Belum pernah ya? Oh ternyata sama. Saya diminta juga untuk pemberkatan nikah, venue-nya di hutan KM5. Kita cari di Google gak ada. Ya. Puji Tuhan di Instagram ada tuh ya. Nah bayangin kalau zaman sekarang, kita mau cari tahu tempat yang kemana kita belum pernah tuju gampang banget. Cukup cari YouTube, cukup cari sosial media, cukup cari Google, cari review, gampang banget kita tahu. Tapi zamannya Abraham nggak ada tuh sosial media. Itu sebabnya Abraham dia melangkah dengan iman. Tempatnya belum tahu, tapi dia melangkah aja dengan iman. Dan kalau kita berani jujur ya, Bapak Saudara, kita berani jujur ya. Kalau kita ditanya ya, diajak sama seseorang, misalnya saya ngajak gitu ya kepada saudara, yuk ikut saya yuk. Pertanyaan nomor 1 yang paling muncul apa kira-kira? Ke mana? Yang kedua apa? Ngapain? Benar sekali. Yang ketiga apa? Sama siapa? Ya, jam berapa? Ya kan? Terus apa lagi kira-kira? Ada untungnya nggak buat saya? Dan pertanyaan terakhir yang paling penting yang kalian harus tanyakan adalah gini, siapa yang bayarin? Ya, benar gak? Nah itu kan kita naturalnya. Tapi Abraham itu luar biasa. Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham melangkah dengan iman. Bagaimana dengan kita? Kalau kita hari ini kita dengar firman Tuhan, bisa nggak kita melangkah dengan iman? Bagaimana kalau kita dengar kata mengucap syukur? Mudah nggak kira-kira untuk kita lakukan? Ya enak aja ngucap syukur. Duit lagi kurang, ya inflasi nih inflasi, ya bensin mahal, ya bisa nggak nih kita mengucap syukur di tengah-tengah kesusahan yang ada? Bisa nggak kita mengucap syukur meskipun doa belum dijawab Tuhan? Kita perlu melangkah dengan iman, amin. Bisa nggak kita mengampuni? Coba lihat orang yang di sebelah saudara, ya pasangan saudara ya. Gitu ya, lu lagi udah nyebelin, ngeselin lagi ya. Masih hidup lagi gitu ya. Bisa nggak kita mengampuni orang yang dekat dengan kita? Mengasihi pasangan ya. Kadang-kadang mengasihi pasangan tuh ya punya tantangan tersendiri ya. Sini kan saya lihat banyak pasangan yang sudah menikah ya. Ya kan? Ada yang single di tempat ini? Kayaknya semua sudah menikah, nggak ada ya? Nggak ada yang single di sini? Oh sudah menikah semua, oh ada satu ya, yang jujur satu. Oke baik. Mengasihi itu nggak gampang ya.
Bayangin suami istri aja yang udah menikah aja nggak gampang. Kadang-kadang suami nanya, istri mau makan apa? Jawaban istri apa? Terserah. Oke, kalau gitu terserah. Oke. Kalau gitu kita makan apa? Makan Padang. Istri jawab gini, nggak mau makan Padang, kenapa? Gemuk gitu. Ya udah, suami nanya lagi, mau makan apa? Terserah. Ya udah, kalau gitu kita makan apa kira-kira? Hah? Makan seafood. Terus istri bilang, nggak mau makan seafood. Kenapa? Bau, tempatnya bau asap, gua habis cuci rambut. Terus suami ngomong apa? Ya udah, kalau gitu mau makan apa? Istri jawab apa? Terserah. Ujung-ujung makan di mana? KFC ya. Suami istri aja mengasih itu nggak gampang. Tapi kalau kita belajar untuk melangkah dengan iman, percaya dan melangkah dengan iman, maka kita akan ngalamin yang baik dalam Tuhan. Amin. Nah, ada sukacita Bapak Saudara? Amin ya. Apa saudara sudah lapar karena saya ngomong makanan terus dari tadi ya. Nah kita oleh karena itu kita perlu belajar mempercayai Tuhan. Untuk kita bisa melangkah dengan iman, kita perlu belajar mempercayai Tuhan. Nah, untuk bisa mempercayai Tuhan, kita perlu punya hubungan dengan Tuhan. Nah, sama seperti saya punya hubungan dengan pemimpin saya, gembala sidang saya, Pastor Juan Mogi. Beberapa belas tahun yang lalu, beliau ajak saya untuk pergi menemani dia ke Filipina. Ya, saya masih ingat waktu itu, dia bilang, Wan ikut saya. Kemana? Filipina. Oke, gitu ya. Dia singkat cerita kami pergi ke Filipina berdua. Nah, kami nyampe malam, besok paginya kami mau habis breakfast, siang mau makan gitu ya. Dia ajak saya makan, yuk makan. Terus saya tanya saya, Wan lu bawa duit gak? Duit apa? Peso? Enggak. Saya tanya, Pastor John bawa duit gak? Iya, kita dua ketawa-ketawa. Enggak ada yang bawa peso gitu ya. Ketawa-ketawa, kenapa? Saya nggak nanya apa, karena saya percaya sama dia. Saya kenal dia, bahwa dia orang yang bertanggung jawab dan tidak akan membiarkan saya kelaparan. Ya. Ya. Nah itulah belajar mempercayai dia, itu hubungan saudara. Nah ketika saudara punya hubungan dengan Tuhan, maka saudara punya kesempatan untuk bisa mempercayai Tuhan dengan lebih baik lagi. Nah ketika kita mempercayai Tuhan, maka untuk kita melangkah dengan iman akan bisa jadi lebih mudah. Amin. Nah oleh karena itu Bapak Saudara, saya mengajak Bapak Saudara, mari kita melangkah dengan iman. Karena ketika kita melangkah dengan iman, akan ada penyertaan dan pembelaan Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan sendiri, sebab dia adalah Bapa yang baik. Amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Nah, saudara, semakin kita mengenal Tuhan, kita akan lihat begitu banyak yang luar biasa. Dan ketika saya mengenal Pastor Andi, saya tahu bahwa Pastor Andi adalah seorang ayah yang baik. Saya lihat bagaimana beliau sayang sama anak-anaknya, ya sayang keluarga, memperhatikan tim. Karena saya pernah 2 kali pergi ke Amerika dengan Pastor Andi dan timnya. Saya lihat bagaimana Pastor Andi memperlakukan timnya dengan baik. Bahkan ketika saya kemarin bulan-bulan lalu saya kena COVID, Pastor Andi WhatsApp saya, dia peduli, dia kasih perhatian dengan saya. Dan saya tahu semakin saya mengenal seseorang, semakin saya bisa percaya dengan seseorang. Nah oleh karena itu Bapak Saudara, untuk kita bisa belajar endurance, ya, mari kita melangkah dengan iman. Amin. Yang kedua, Abraham tetap percaya meskipun mengalami kesusahan. Kejadian 12 ayat 9-10 ditulis bahwa sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Abraham taat sama Tuhan, dia melangkah, dia ke negeri, dia keluar dari Haran. Ketemu kelaparan, dia harus menyingkir lagi ke Mesir, Bapak Saudara. Nah, belum lagi bahwa ketika dia keluar dari Haran, terus dia ke Mesir, istrinya mau diambil sama Firaun. Dan apalagi dia harus berpindah-pindah tempat. Karena kenapa? Ke negeri yang akan ditunjukkannya kepada Tuhan. Karena belum ada kepastian. Alkitab mencatat, Abraham mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Dia ribut sama Lot. Ya, Alkitab mencatat bahwa kambing dombanya begitu banyak. Sehingga pegawai-pegawainya berselisih paham. Karena tempatnya begitu sempit, katanya begitu. Ya, ribut keluarga. Luan lagi apa? Abraham gak punya keturunan, gak punya anak. Dan Alkitab mencatat bahwa Abimelek, Raja Gerar, mau juga mengambil istrinya. Dan ketika Ishak lahir, Tuhan bilang ini, ya udah Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tuh, bayangin tuh. Ikut Tuhan tuh, ya kita berpikir bahwa ya ampun ya. Kita pengennya ikut Tuhan tuh gimana sih? Semuanya mulus, ya kan? Mulus, coba lihat sebelahnya.
Ya, kita selalu doa gitu ya, mulus kan, mulus. Ternyata kenyataannya tidak seindah itu. Ya, Bapak Saudara, kita sadar loh bahwa ternyata ikut Tuhan tuh ada tantangan. Abraham itu melangkah dengan iman loh. Dia dapat janji Tuhan loh. Ya, tapi punya kesusahan. Jadi kalau saudara hari ini ada kesusahan, ya itu biasa. Bilang sebelahnya biasa. Ya, biasa ya. Kita selalu pengen gini sebagai anak Tuhan kita gini ya. Wah Tuhan, kita muda foya-foya, tua kaya raya, mati. Wih, hafal semua Grow Center. Luar biasa ya. Saya pikir cuman di GC Utara doang ya gitu. Ya, ternyata ya kita tuh maunya yang simple gitu ya. Nah saudara, bagaimana dengan kita ya? Kalau ikut Tuhan semuanya lancar ya. Kita perlu lihat lagi perjalanan Abraham. Nah, kok kita berpikir, kok iya ya? Saya ikut Tuhan sungguh-sungguh loh. Kita sudah memberi, kita sudah ikut kita sudah melayani, tambah susah loh ya. Tambah susah gitu ya. Tapi ada kabar baik ya Bapak Saudara ya. Kabar baiknya adalah ini, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan semua yang setuju katakan, amin. Pertanyaan gini, apa Tuhan tahu gak sih hidup kita susah? Tuhan tahu gak sih hidup kita susah? Kalau Tuhan tahu, kenapa gak Tuhan tolong saya segera? Kenapa gak Tuhan bela saya? Atau ketika saya buat keputusan salah, Tuhan cegah gitu kan? Ya. Kenapa gak Tuhan bela? Tapi gini saudara ya, karena Tuhan mau karakter kita diuji, karena siapa diri kita sesungguhnya akan terlihat ketika kita menghadapi situasi yang mencobai kita. Oleh karena itu saudara ya, Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita. Bukan sekedar menjawab masalah kita saat ini saudara. Saudara, saya harus jujur bahwa waktu saya kena COVID di bulan Februari saudara ya, saya kecewa sama Tuhan. Saya marah gitu ya. Kenapa? Kenapa saya marah? Saya punya reason, menurut saya punya reason yang kuat. Begini saudara ya, selama 2 tahun itu saudara, saya jaga prokes tuh baik banget. Saya kurangin pergaulan, ya enggak nongkrong. Saya lihat teman-teman saya pergi makan, saya bilang sedih saya. Dia makan enak-enak, saya nggak bisa keluar makan. Kalau pergi sekali-kali sama Pastor Andi naik motor, kita pun juga outdoor ya kan. Itu pun ngopi gitu. Nah saudara kemana-mana kita paranoid nih, semua disemprotin. Kursi, meja, tetangga semuanya kita semprotin ya kan. Nah yang lebih antisipasi, nih saya tuh pakai masker ini loh. Ini masker yang saya pakai, masker medis 3M, sesek banget. Tiap kali mau pemberkatan nikah udah rasanya kayak mau mati bener. Ya gini, seminggu sebelum saya kena COVID, itu saya lagi pelayanan saudara. Ngawinin orang, ngubur orang, kedukaan. Saya gak pergi jalan-jalan, yang lain udah ke Bali ya kan, yang lain kemana, saya di rumah doang. Saudara, saya bilang Tuhan gak fair. Gak fair. Tapi saya tahu bahwa ketika saya kena, Tuhan punya sesuatu yang berurusan sama diri saya gitu. Ya, kenapa Tuhan ini terjadi? Ternyata Tuhan izinkan saya mengalami ini. Kasih lihat saya bahwa ternyata kamu sombong. Kamu berpikir semua ini bisa menolong saudara. By the way, saya juga pakai jimat-jimatan kayak begini gitu ya. Kalung jimat gitu kan ya. Saya pikir, tapi ternyata saya sombong gitu ya. Dan Tuhan bicara, kamu tuh sombong. Karakter kamu tuh jelek gitu ya. Dan selama saya karantina, saya bertobat sama Tuhan. Ya, saya bilang terima kasih Tuhan ya. Saya ternyata masih jelek gitu ya. Karakternya masih banyak yang kurang ajar gitu ya. Dan saya bertobat sama Tuhan. Dan saya bersyukur saudara. Dan Tuhan berbicara dalam kehidupan saya. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ini berbicara bagaimana pencobaan. Hai kamu ya, ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk
membuktikan kemurnian imanmu. Hari ini saudara, kalau kita sedang mengalami kesusahan, doa kita harusnya begini ya. Jangan lagi bilang ini, Tuhan hilangkan pencobaan ini, jangan. Tapi doa kita begini, Tuhan berikan saya anugerah dan kekuatan untuk saya bisa melalui semua ini dengan baik. Yang setuju katakan, amin. Nah oleh karena itu saudara, kalau kita tahu bahwa kita akan ngalamin tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini, saudara gak bisa sendirian. Kita gak bisa sendirian saudara, kita perlu punya support system. Support system nomor 1 ialah keluarga, udah pasti gitu ya. Kita lihat daripada Abraham dan Sarah, dia punya hubungan yang baik. Kalau enggak Abraham udah selingkuh, ya kan? Abraham kaya, makin tua, makin ganteng. Lihat aja George Clooney, ya, Richard Gere, ya kan? Rambut putih, kaya. Dia kaya, dia punya segalanya. Dia bisa pilih wanita manapun kalau dia mau. Tapi dia enggak tuh. Terbukti, dia punya pernikahan baik. Makanya jangan lupa ikut tadi apa? Grow couple, ya. Ya, punya support system. Kita perlu punya keluarga yang baik untuk support sama. Tapi nggak cukup sampai keluarga saja. Kita perlu punya keluarga rohani. Di mana kita didukung doa. Dibimbing sama-sama. Dan itulah cool yang di tempat ini. Saudara, kita perlu punya support system. Supaya ketika saudara sedang mengalami proses kehidupan. Kita nggak sendirian. Amin saudara. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir adalah tetap setia mengikut Tuhan. Abraham tetap setia mengikut Tuhan. Abraham keluar dari Haran, usianya adalah 75 tahun. Dan dia meninggal usianya adalah 175 tahun. Kejadian 25 ayat 7 dikatakan Abraham mencapai umur 175 tahun. Kejadian 12 ayat 4 ketika dipanggil Abraham berumur 75 tahun. Jadi perjalanan Abraham tuh 100 tahun. 100 tahun panjang gak Bapak Ibu? Panjang banget loh, ya kan? Situasi bisa bermacam-macam terjadi. 2 tahun pandemik ini aja kita bisa lihat itu ya. Banyak hal bisa terjadi, apalagi 100 tahun. Tapi dari 100 tahun perjalanan Abraham setia. Abraham mengalami proses demi proses. Yang tadi kita sudah dengar bagaimana dia harus dealing sama Tuhan ketika dia harus diminta untuk mengorbankan anaknya. Dia harus dealing dengan berpindah-pindah tempat. Bayangin Bapak Saudara ya, dia dapat janji Tuhan. Tapi janji Tuhan digenapinya kapan, setelah berapa sekian lama itu Bapak Saudara. Abraham itu baru punya anak ketika dia berumur 100 tahun. Ya, istrinya 91 tahun Saudara. Bayangin itu dari janji Tuhan sampai dia dapat anak berapa lama dia harus ngalamin semuanya itu. Tapi Abraham setia. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, kita bisa bayangkan betapa Abraham begitu luar biasa menghadapi situasi. Dia punya endurance yang luar biasa. Tadi kita sudah lihat bagaimana Abraham dan anak buah Abraham dan anak buahnya Lot itu berselisih paham. Karena apa? Tempatnya nggak cukup gitu kan. Dan bukan itu aja, dia harus berpindah-pindah tempat. Suatu hari mungkin aja anak buahnya Abraham bilang gini sama Abraham. Dia bilang nih, bos, sebenarnya bos, tanah yang ditunjukkan tuh di mana sih bos? Ya kan? Terus si bos bilang gini, gue juga gak tahu. Karena ditulis sampai dia mati dia tidak menemukan itu. Mungkin anak gue bilang nih gila nih si bos. Tuhan yang lu dengar tuh Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang kau dengar bos? Kau percaya sih? Abraham tetap setia sama Tuhan. Mungkin saudara hari ini kita dengar gitu. Kok Anda masih ke gereja sih? Anda masih punya iman sih dalam Kristus? Gak salah, kamu itu lagi susah loh. Kamu itu lagi banyak pergumulan loh. Emang Tuhan lo bisa tolong? Saudara, Abraham tetap setia sama Tuhan. Dia tidak menyerah di tengah jalan. Mungkin suatu hari dia bilang gini, bos, anak buahnya ya, bos kan kaya ya. Ya udahlah ya, daripada pindah-pindah tempat, bos mendingan beli aja tanah yang dimana suka gitu ya. Udah kita menetap aja, anggaplah itu sebagai tanah perjanjian bos. Tapi saya melihat bagaimana Abraham ini punya endurance yang luar biasa. Dan dia tidak memilih untuk jalan singkat Bapak Saudara. Karena firman Tuhan mencatat Saudara, ketika Abraham disodorkan Hagar oleh karena ide istrinya, maka kekeosan terjadi,
hingga sampai hari ini saudara. Hari ini Bapak Saudara, kalau kita ikut Tuhan, mungkin ngalamin banyak tantangan, kesusahan. Jangan ambil jalan pintas. Ya, ingatkan pasangan saudara, bilang sayang, no shortcut. No shortcut. Kalau kita mau kaya, jangan ambil jalan pintas. Berapa banyak yang kejeblos main robot-robotan kemarin, ya kan? Berapa banyak yang kejeblos main koin-koinan kemarin, ya? Mau nikah, jangan ambil jalan pintas. Tadi cuma satu yang angkat tangan pastor, yang single katanya. Jangan jalan pintas, lu kapan kawin? Kapan kawin? Ya udahlah, yang asal yang mau udah jadi gitu ya. Jangan. Ya, semua ada proses ya. Masalah rumah tangga, jangan ambil jalan pintas. Semua problem, jangan ambil jalan pintas. Mau kurus aja, harus usaha. Amin saudara. Masa sih kita mau bertumbuh, kita mau menang, masa gak ada usaha? Amin. No shortcut. Nah oleh karena itu kita perlu mengerti. Bagaimana Abraham ketika dia down mungkin, ketika dia mengalami tantangan itu. Apa yang dia buat? Dia berjumpa dengan Tuhan. Lalu firman Tuhan muncul. Lalu Allah berfirman. Lalu Allah mengulangi janjinya. Lalu Allah berfirman. Saudara, di sini saya tahu bahwa ketika kita banyak mengalami tantangan, maka kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mengajak Bapak Saudara ya, jangan pernah berhenti untuk bersekutu sama Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk cari Tuhan dengan segenap hati. Mungkin saudara berpikir gini, udah dah healing aja, healing. Iya, healing. Emang kira-kira healing datangnya dari siapa saudara? Healing datangnya dari Tuhan saudara. Amin. Kita perlu datang sama Tuhan. Kita perlu datang sama Tuhan. Kita perlu mengalami pribadi Tuhan di dalam kehidupan ini. Grow Center, saya challenge saudara. Apapun keadaan saudara hari ini saudara. Ingat, kita perlu tetap setia kepada Tuhan. Amin. 3 pelajaran kita bisa belajar daripada Abraham ialah begini. Ya. Kita perlu melangkah dengan iman. Yang kedua kita perlu tetap percaya meskipun mengalami kesusahan. Saya minta tim worship boleh bantu saya. Yang ketiga, tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan akan semakin dikuatkan ketika kita banyak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Saya selama 2 tahun ini, saya juga ngalamin banyak hal yang gak enak. 2 tahun ini buat saya sulit. Bahkan ada waktu di mana saya ngalamin mental health problem, saudara. Saya struggling, istri saya tahu banget. Itu gak mudah buat saya. Tapi saya tahu kuncinya adalah ya, ketika saya banyak ngalamin dengan Tuhan. Ya, situasi boleh berubah, tapi saya bersyukur Tuhan tidak pernah berubah. Ya. So di tengah apapun yang boleh kita alamin, kita butuh endurance. Kalau kita menyerah tengah jalan saudara. Kalau saya menyerah, mungkin hari ini saya nggak ada di sini. Ya. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi dengan ke depan. Tapi saya bersyukur. Ya, Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Ya. Kalau mau beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan bolehkah saya undang Bapak Saudara kita bangkit berdiri. Dan saya mau tutup dengan ini, sebuah perenungan dengan pujian ini. Biar Ines tolong kita. Kita akan menyerah sebuah lagu lama yang tiba-tiba saya teringat. Dan saya mau ngajak Bapak Saudara untuk kita bisa menyembah Tuhan dan izinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat
ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Come on church, berapa banyak yang tidak mau menyerah? Akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hari ini Tuhan, Kau lihat setiap pribadi yang di tengah-tengah mengalami problem, pergumulan kehidupan. Kami tahu Tuhan, kami butuh endurance, kami butuh kemampuan daripada-Mu Tuhan. Kami tidak mau menyerah Tuhan dalam perjalanan ini. Dan oleh karena itu, berapa banyak dari saudara yang hari ini Kau butuh kekuatan. Kau berkata, Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Aku gak mau menyerah Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Hibur aku Tuhan, mari angkat tanganmu dan kita nyanyikan pujian ini, ku tak akan menyerah. Biar ini jadi doa kita bersama. Yes, ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Yes, yes, Sebelum Yes. ku coba Yes. semua yang ku Yes. bisa, tetapi ku